Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah riset operasional. Kali ini kita akan masuk di metode yang kedua, yaitu metode simplex. Nah, untuk hari ini kita akan bahas kasus maksimum. Sebagaimana yang tertera pada kasus yang saya sudah buatkan. Kali ini kita akan bahas ini ya. Kita akan meriset persoalan yang ada di depan kita ini. Soalnya sebagai berikut. Sebuah perusahaan menghasilkan dua macam produk, yaitu es krim A dan es krim B. Untuk menghasilkan produknya, perusahaan selama ini menggunakan dua macam bahan baku, yaitu tepung dan gula. Untuk membuat satu es krim A diperlukan tepung 4 gram dan gula 3 gram. Untuk es krim B diperlukan tepung 2 gram dan 4 gram gula. Jumlah tepung yang tersedia adalah 100 gram, sedangkan gula 120 gram. Harga jual untuk satu es krim A 5.000 dan es krim B Rp6.000. Pertanyaannya, berapa buah es krim yang harus diproduksi agar menghasilkan keuntungan maksimal? Nah, pertama, kita terlebih dahulu buatkan dulu fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Adapun fungsi tujuan dan fungsi kendala kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Konsepnya ya, cara membuat fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, kita tentukan dulu variabelnya. Variabel yang digunakan ada berapa? Tentunya ada dua ya. Ada dua variabel yang kita gunakan. Tidak lain, X1 kita misalkan adalah es krim A. Es krim A. X2 adalah es krim B. Ada dua variabel yang kita gunakan di sini. Yang menjadi variabel itu apa yang akan kita jual, apa yang akan kita produksi. Adapun tepung dan gula itu terkandung di dalam es krim A dan B. Dia jadi bahan bakunya. Jadi tepung dan gula itu menjadi kendalanya. Nah, selanjutnya adapun fungsi tujuannya, bentuk fungsi tujuannya yaitu set max sama dengan tentunya bentuk umumnya seperti ini dulu ya. C1 X1 ditambah dengan C2 X2. X1 itu adalah tidak lain adalah es krim A. C1-nya itu adalah berapa kalau di sini? Nah, harga jual ya. Berapa harga jual tiap terjualnya satu es krim A? Tidak lain adalah 5.000. Jadi di sini 5.000. Kemudian ditambah dengan berapa harga jual untuk es krim B? Tidak lain adalah 6.000. Jadi inilah bentuk bentuk fungsi tujuannya, yaitu 5.000 X1 tambah dengan 6.000 X2. Kemudian itu fungsi tujuannya. Sekarang fungsi kendala. Ada dua kendalanya di sini. Yang pertama adalah kendala tepung. Yang kedua adalah gula. Untuk tepung, tentunya titik-titik X1 ditambah dengan titik-titik X2. Berapa tepung yang dibutuhkan untuk memproduksi es krim pertama, es krim A? Tepung yang dibutuhkan 4 gram. Berapa tepung yang dibutuhkan untuk X2? Untuk es krim B, tepung yang dibutuhkan adalah
2 gram. Berapa tepung yang tersedia? Tepung yang tersedia adalah 100 gram. Kalau dikatakan tersedia 100, tidak bisa lebih penggunaannya, maka kurang dari atau sama dengan. Maksimal penggunaannya 100 gram. Kemudian untuk gula. Berapa gula yang dibutuhkan untuk es krim A? 3 gram. Jadi sini adalah 3x1 ditambah dengan yang dibutuhkan es krim B. Gula yang dibutuhkan ada 4 ya. 4x2. Kemudian yang tersedia adalah 120. Kecil sama dengan. Selanjutnya kendala non negatif, jangan lupa selalu sertakan kendala non negatif. X1, X2 besar sama dengan 0. Nah, pada dasarnya kita sudah tahu bahwa kalau menggunakan dua variabel, nah ini kita bisa selesaikan menggunakan metode grafik kan? Karena ini terdiri dari X1, X2. Dengan mudah kita gunakan metode grafik. Nah, kalau kali ini kita akan gunakan metode simplex. Nanti kita bisa buktikan menggunakan metode grafik sama tidak menggunakan metode simplex. Karena untuk metode grafik dan simplex itu baru bisa kita buktikan pada dua variabel. Karena kalau lebih dari 3 variabel, maka kita tidak bisa buktikan secara grafik karena metode grafik tidak berlaku dari 3 variabel ke atas. Jadi untuk hari ini ya walaupun kita bisa menyelesaikan secara metode grafik, ya anggaplah metode grafik sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, walaupun kasus yang kita bahas hari ini berbeda ya. Kita akan selesaikan ini menggunakan metode simplex. Nah, bagaimana tata cara kerja metode simplex? Ikuti langkah-langkah berikut. Nah, langkah-langkah metode simplex bisa kita lihat ini. Yang pertama, ini khusus untuk kasus maksimum ya. Yang pertama, fungsi tujuan setmax ditambahkan variabel dasar sesuai dengan banyaknya jumlah kendala. Ada berapa jumlah kendala yang kita bahas untuk kasus ini? Tentunya ada 2 ya. Ada 2 kendalanya. Jadi kita tambahkan variabel dasar sebanyak 2 juga. Nah, cara menggunakan menambahkan variabel dasar untuk fungsi tujuan zmax, yaitu bisa dilihat ini ya. Caranya, untuk poin pertama, setmax kita tambahkan katanya dengan variabel dasar sesuai dengan banyaknya jumlah kendala. Ada 2 jumlah kendalanya, maka kita tambahkan variabel dasar sebanyak 2. Nah, caranya ini kita tuliskan ulang dulu ini 5000 X1 ditambah dengan 6000 X2 kemudian ditambah dengan variabel dasar 2 karena terdiri dari 2 kendala. Jadinya ditambahkan seperti ini, 0 S1 ditambah dengan 0 S2. Kalau terdiri dari 3 variabel, kalau terdiri dari 3 kendala, sebagaimana contoh kasus yang tugas yang saya kasih ya sebelumnya, ada 3 kendalanya. Jadi pasti di sini akan kita tambahkan plus 0 S3. Nah, karena ini ada 2 kendala, maka kita tambahkan 0 S2 saja. Kemudian langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua, fungsi kendala ditambahkan dengan matris identitas sesuai dengan banyaknya jumlah kendala. Ada 2 jumlah kendalanya di sini, maka kita pasangkan dengan matris identitas 2 kali 2.
Matris identitas 2 kali 2 itu tidak lain adalah 1001. Seandainya 3 kendala, maka kita pasangkan matris identitas 3 kali 3. Matris identitas 3 kali 3 bentuknya ini. Nah, cara penggunaan langkah kedua. Langkah kedua, ini kita tuliskan fungsi kendalanya 4x1 ditambah dengan 2x2 ditambah dengan ini 1 0. 1 S1 ditambah dengan 0 S2 kecil sama dengan 100. Kemudian kendala kedua 3x1 ditambah dengan 4x2 ditambah dengan ini yang dipasang lagi ya, koefisiennya 01. 0 S1 ditambah dengan 1 S2 kecil sama dengan 120. Selesai untuk langkah kedua. Langkah ketiga, buat tabel simplexnya. Nah, untuk tabel simplex yang kita pakai ini, karena terdiri dari 2 variabel, 2 kendala. Jadi ini adalah 2 variabel, 2 kendala. Kalau yang ini, tabel ini adalah 3 variabel, 3 kendala. Nah, ini ya. 3 variabel, 3 kendala. Jadi kita gunakan ini ya, 2 variabel, 2 kendala sebagaimana ini ya. Jadi saya tinggal copy saja ini buat tabel simplexnya. Oke, tabel simplexnya sudah saya buatkan seperti ini untuk langkah ketiga. Nah, cara mengisi tabel-tabelnya ini, yang pertama, untuk fungsi tujuannya, setmax ini kita simpan di bagian basis atas. Di sini 5000, kemudian di sini 6000 X2, kemudian S1-nya 0, koefisiennya di sini juga 0. Basisnya ya. Nah, basis atau koefisien ya, basis atau koefisien untuk basis S1 0 di sini akan mengikut di sini. S1-nya nilainya sama dengan 0. Di sini juga S2 nilainya 0 akan mengikut 0 di sini. Semua yang kolom berwarna putih ini, yang kosong ini kita akan isi semua. Adapun yang hitam ini sengaja saya hitamkan karena ini tidak akan kita isi. Kemudian fungsi kendala kita input di sini. Kendala pertama, kendala kedua, gitu ya. Kendala pertama kita inputkan di sini. Koefisiennya adalah 4, 2, ini 1, 0, 100. 1, 0, 100. Kemudian untuk S2, kendala kedua 3, 4, 01, 120. Selesai untuk poin ketiga beserta dengan input nilai fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Langkah keempat, menentukan nilai ZJ. Untuk menentukan nilai ZJ, kolom tabel dikali dengan basis variabel. Maksudnya seperti ini. Untuk ini ZJ-nya, cara menentukan ZJ-nya itu tidak lain adalah ini ya, 4 dikali dengan 0, 4 kali 0 ditambah dengan 3 dikali 0.
sama dengan 0 tentunya ya. Makanya di sini nilainya 0. Begitu pula ini lagi. 2 dikali dengan 0. 2 dikali dengan 0 ditambah dengan 4 dikali dengan 0 sama dengan 0. Jadi nilainya sama dengan 0 juga di sini. Begitu pula dengan ini ya. Tidak perlu lagi saya jalankan. Pasti sudah tahu ya. 1 kali 0 ditambah dengan 0 kali 0 hasilnya adalah 0. 0 dikali 0 ditambah dengan 1 kali 0 pasti 0 juga. 120 kali 0 ditambah dengan 100 dulu ya. 100 dikali dengan 0 ditambah dengan 120 kali 0 hasilnya pasti juga 0 di sini. Jadi untuk nilai awal untuk nilai awal itu untuk nilai awal itu pasti nilainya Z-nya itu 0 semua. Kenapa? Karena nilai untuk basis S1 dan S2-nya ini di sini masih 0 semua. Sesuatu yang dikalikan 0 pasti nilainya sama dengan 0 semua. Selesai untuk poin keempat. Poin kelima, CJ dikurangi dengan ZJ. CJ dikurangi dengan ZJ. CJ-nya ini dikurangi dengan ZJ. 5.000 dikurangi dengan 0 sama dengan 5.000. 6.000 kurangi 0 sama dengan 6.000. 0 kurang 0, 0, 0. Kemudian harusnya di sini saya hitamkan juga ya, tidak ada di sini. Nah, selanjutnya sudah selesai menentukan CJ dikurangi dengan ZJ. Langkah selanjutnya, poin ke-6, menentukan kolom kunci. Dilihat pada baris CJ. Baris CJ dikurangi dengan ZJ yang paling besar dan masih bertanda positif. Masih bertanda positif. Kalau negatif semua sudah selesai. Artinya sudah selesai ya. Kita kembali lagi. Katanya itu melihat pada CJ dikurangi ZJ yang paling besar ya. Dan masih bertanda positif. Ada 2 positif di sini. Yang paling besar antara 5.000 dengan 6.000. Yang paling besar adalah 6.000. Jadinya ini kita jadikan sebagai KK, kolom kunci. Ini itu kolom kuncinya ya. Saya stabilo saja. Oke. Ini kolom kuncinya. Kemudian selanjutnya menentukan rasio. Rasio itu quantity dibagi dengan kolom kunci. Rasio quantity dibagi dengan kolom kunci. Untuk menentukan rasio adalah quantity dibagi dengan KK. Quantity-nya ini Q 100 dibagi dengan kolom kuncinya 2. Jadi di sini 100 dibagi dengan 2 sama dengan 50. Kemudian berikutnya di sini 120 bagi dengan 4 jadinya 30. Selesai untuk rasionya. Selanjutnya menentukan baris kunci. Baris kunci itu dilihat pada nilai rasio yang paling kecil dan masih bertanda positif. Nilai rasio yang negatif kita abaikan. Kalau ada nilai rasio nanti yang kita dapatkan negatif, kita abaikan. Kita ambil nilai rasio yang paling kecil dan masih bertanda positif. Mana paling kecil? Antara 50 dengan 30, paling kecil 30. Jadi ini menjadi baris kunci BK.
Ini kakaknya, kolom kunci, BK-nya ini di baris kedua. Jadi ini baris kuncinya ya. Oke. Pertemuan dikatakan di sini. Pertemuan antara BK dan KK menghasilkan anak kunci. Mana anak kuncinya? Anak kuncinya tidak lain adalah 4. Ini adalah AK. Selanjutnya di poin ke-10. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Di sini butuh logika sedikit. Kita harus fokus karena di sini kunci utamanya untuk perubahan dari iterasi pertama ke iterasi kedua. Kolom kunci kolom kunci KK dijadikan bernilai 0. Dijadikan bernilai 0, jadi kolom kuncinya dijadikan bernilai 0 kecuali anak kunci dijadikan bernilai 1. Nah, bagaimana cara untuk menjadikan anak kunci bernilai 1? Caranya itu anak kunci dibagi dengan dirinya sendiri. Dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, kalau anak kunci saya bagi dengan dirinya sendiri, anak kuncinya kan tadi berada pada baris kedua ya, di S2-nya. Dibagi dengan dirinya sendiri, anak kuncinya tadi sama dengan 4. Nah, maka berlaku juga semua baris kunci dibagi dengan 4. Dibagi dengan anak kunci. Kita kembali. Nah, di sini kan 4 katanya di sini. Harus dibagi dengan anak kunci. Anak kuncinya tidak lain adalah 4. Kalau saya bagi 4 ini, maka akan menjadi 1. Supaya satu barisnya tidak cemburu, maka saya harus bagi 4 di sini. Ini juga saya harus bagi 4, ini saya bagi 4, dan ini saya bagi 4. Caranya, kita buatkan lagi tabel baru. Kita buat tabel baru lagi. Oke. Tabelnya ini. Jadi kita misalkan ini sebagai B1, B2. Di sini juga B1. Tapi B1 baru ya. Di sini B2. Tapi B2 baru. Anggaplah ini lama ya. Ini baru. Nah, sekarang untuk menentukan B1 barunya itu tidak lain adalah B1 lama dibagi dengan anak kunci, dibagi 4. Bukan ini. B2-nya ya. Kan dia berada pada B2 ini ya. Baris kuncinya. Jadi baris kunci B2 barunya akan terbentuk dengan cara menjadikan anak kunci bernilai 1. Yaitu B2 lama dibagi dengan 4. Jadi semuanya saya bagi 4 ini. 4 bagi 4 jadinya 1. Gitu ya. 3 bagi 4. Itu kan. Jadi bentuknya seperti ini. 3. Di sini kan 3. Kemudian 4. Saya pindahkan baris kedua ya. 0. 1. 1, 20. Semuanya saya bagi 4. Maka akan kita dapatkan hasil 3/4. 4 bagi 4 sama dengan 1. 0 bagi 4 sama dengan 0. 1 dibagi 4 sama dengan 1/4. 120 dibagi dengan 4 jadinya adalah 30. 3/4 tidak lain adalah 0,75.
Seperempat tidak lain adalah 0,25. Jadi saya input saja dalam bentuk desimal ya. Sini adalah 0,75. Kemudian 1, 0, kemudian 0,25, kemudian 30. Selesai. Selesai, anak kuncinya kita jadikan bernilai 1 dengan cara membagi dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk menjadikan kolom kunci bernilai 0, maka gunakan rumus ini. Ini rumusnya saya sudah pindahkan di sini. Saya copy saja ini rumusnya. Kita pindahkan. Oke. Nah, sekarang kita akan mendapatkan baris kedua yang baru dengan cara menggunakan rumus ini. Ini anggaplah ini B1 lama, B2 lama ya. Ini B1 baru yang akan kita cari. Ini adalah B2 baru. Ikuti formula ini. BI baru, B1. Jadi yang kita mau cari kan B1. I-nya saya ganti dengan 1. B1 baru sama dengan BI lama, tidak lain adalah, kalau saya ganti 1 di sini, otomatis saya ganti juga 1 di sini. Artinya B1 lama yang dimaksud ini dikurangi dengan koefisien. Berapa koefisien yang dimaksud koefisien di situ adalah ini, angka 2 ini. Yang di atasnya anak kunci yang belum kita jadikan bernilai 1. Ini ya, 2. Itu yang dimaksud 2. Dikali dengan baris kunci baru. Baris kunci barunya tidak lain adalah B2 baru. Ini yang sudah dijadikan bernilai 1. Ini adalah baris kunci barunya. Ini kan baris kunci juga, tapi ini kan baris kunci yang lama. Ini yang diambil adalah baris kunci yang baru. Tidak lain adalah B2 baru. Rumus ini berlaku untuk menentukan nilai-nilai di sini ya, sampai kuantiti. Bagaimana cara penggunaannya? Ya, caranya bisa dilihat sebagai berikut. B1 baru saya pindahkan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke, bisa. B1 dikurangi dengan 2 dikali dengan B2 baru. Kita list semua di sini. B1-nya saya pindahkan B1-nya di sini. B1-nya tidak lain adalah ini. 4 2 1 0 100. 4 2 1 0 100 dikurangi 2 kali. Dikurangi dengan 2 kali. Dikurangi dengan 2 kali. Kurangi dengan 2 kali. Kurangi dengan 2 kali. B2 baru. B2 barunya ini 0,75 1 0 kemudian 0,25 terakhir adalah 30. 30. Hasilnya kita akan peroleh 2,75. 2 dikali 0,75 jadinya adalah 1,5 kan. 4 dikurangi 1,5 tidak lain adalah 2,25. 2,25 itu sama 2,5 ya. 2,5 itu
Ya, sebenarnya sama saja dengan 5/2 ya kalau tidak salah. Tapi ya kita gunakan 2,5 ya. Di sini hasilnya adalah 2,5. Ya, boleh kalian kalkulator. Silahkan. Kalau di sini 2, ingat dahulukan dulu perkalian ya. Jangan 2 kurang 2. Ya, jangan. 2 kali 1, 2. 2 kurang 2 sama dengan 0. Dahulukan dulu ini. Dua kali 0, 0, 1 kurang 0 sama dengan 1. Sini 2 dikali 0,25 sama dengan 0,5. 0 dikurangi dengan 0,5 sama dengan minus 0,5. 0 dikurangi 0,5 ya. Minus 0,5. Kemudian di sini 2 kali 6, 2 kali 30, 60. 100 kurang 60 sama dengan 40. Jadi nilai inilah yang mengisi baris pertama yang baru. Jadi nilainya saya pindahkan secara berturut-turut di sini jadinya 2,5, kemudian 0, kemudian 1, kemudian minus 0,5, kemudian terakhir adalah 40. Selanjutnya, nilai-nilai yang lainnya ikut ya, tetap di sini 5000. Anggaplah ini iterasi pertama. Sekarang ini adalah iterasi kedua. Di sini nilainya tetap selalu 5000. Kemudian 6000, 0, 0. Langkah selanjutnya, variabel kolom kunci menggantikan variabel baris kunci beserta dengan basis variabelnya. Maksudnya seperti ini. Variabel kolom kunci kan X2 menggantikan variabel baris kunci. Jadi bukan lagi S2 di sini tapi berubah menjadi X2 beserta dengan basis variabelnya 6000. Jadi bukan lagi 0 di sini tapi di sini adalah 6000. Di sini tetap 0, tidak berubah. Selanjutnya kembali ke dikatakan di sini kembali ke langkah 4. Langkah 4 ini menentukan lagi nilai ZJ kolom tabel dikali dengan basis variabel sampai CJ dikurangi ZJ itu kecil sama dengan 0. Nah, selalu berulang seperti itu sampai kita peroleh CJ dikurangi dengan ZJ sampai kita dapatkan ini ya. CJ dikurangi dengan ZJ kecil sama dengan 0. Kapan sudah dapatkan ini maka selesai, artinya kita sudah dapatkan solusinya. Nah, selanjutnya kembali ke langkah keempat. Langkah keempat menentukan nilai ZJ. Untuk menentukan nilai ZJ itu ya sama ya, 2,5 dikali dengan 0, 2,5 dikali dengan 0 ditambah dengan 0,75 dikali dengan 6000. Ini tentunya 0 ditambah dengan 0,75 dikali dengan 6000 hasilnya sama dengan 4500. Jadi 0 tambah 4500 sama dengan hasilnya sini adalah 4500. Selanjutnya 0 dikali dengan 0 ditambah dengan 1 dikali dengan 6000. Hasilnya sama dengan
6.000. Sini 1 kali 0 ditambah dengan 0 dikali 6.000, hasilnya sama dengan 0. Berikutnya minus 0,5 dikali dengan 0 ditambah dengan 0,25 dikali dengan 6.000. Ini tentunya 0 ditambah dengan 0,25 dikali dengan 6.000 sama dengan 1.500. Hasilnya sama dengan 1.500 ya. Jadi sini adalah 1.500. Terakhir ini 40 kali 0 ditambah dengan 30 kali 6.000. 0 ditambah 3 kali 6 18. 4 nolnya 180.000. Oke. Selesai untuk menentukan nilai baris ZJ. Nah, sekarang tentukan lagi baris JJ dikurangi dengan ZJ. Tidak lain adalah 5.000 kurangi 4.500 jadinya 500. 6.000 kurang 6.000 0. Kemudian 0 dikurangi 0, hasilnya 0. 0 dikurangi dengan 1.500 jadinya minus 1.500. Langkah selanjutnya kembali lagi ya. Tentukan lagi kolom kunci. Untuk menentukan kolom kunci, lihat pada baris CJ dikurangi dengan ZJ yang paling besar dan masih bertanda positif. Nilai negatif tentunya kita abaikan. Jadi sisa satu positifnya, jadi ini menjadi kolom kuncinya. Ini menjadi kolom kuncinya. Oke, kita sudah tentukan kolom kuncinya. Selanjutnya, untuk menentukan baris kunci. Baris kunci itu, sebelum menentukan baris kunci, rasionya kita tentukan terlebih dahulu. Rasio itu adalah rasio, jangan lupa, quantity dibagi dengan kolom kunci. 40 dibagi dengan 2,5. 40 dibagi dengan 2,5. Jadinya sama dengan 16 ya. 16. Berikutnya di sini 30 dibagi dengan 0,75. 30 dibagi dengan 0,75 sama dengan 40. Nah, langkah selanjutnya menentukan baris kunci. Ingat ya, kita kembali lagi. Untuk menentukan baris kunci itu, lihat pada nilai rasio yang paling kecil. Nilai rasio kecil dan masih bertanda positif. Nilai rasio negatif diabaikan. Kecil dan masih bertanda positif. Jadi yang kita pilih ini. Ini adalah baris kuncinya. Kecil dan masih bertanda positif. Selanjutnya, pertemuan antara baris kunci dengan kolom kunci menghasilkan anak kunci. Ini anak kuncinya. AK. Selanjutnya, anak kunci dijadikan bernilai 1. Atau kolom kunci dijadikan bernilai 0 kecuali anak kunci dijadikan bernilai 1. Untuk menjadikan anak kunci bernilai 1, bagi dengan dirinya sendiri.
Kalau saya bagi di sini dirinya sendiri yaitu 2,5. Artinya 2,5 bagi 2,5 sama dengan 1. Kalau saya bagi 2,5 di sini, otomatis di sini saya harus bagi 2,5. Ini juga harus saya bagi 2,5, ini juga harus bagi 2,5, ini juga harus dibagi 2,5. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lanjut lagi di iterasi ketiga. Buatkan lagi tabel baru. Oke, tabelnya sudah jadi. Jadi ini kita sudah misalkan lagi sebagai B1, B2. B1 lama, B2 lama. Jadi kita akan tentukan di sini B1 baru, B2 baru. Jadi ini saya sudah anggap lama ya, B1 lama, B2 lama. Dan ini adalah iterasi ketiga. Ingat, kapan berakhirnya iterasi? Pada saat kita sudah cek nilai CJ dikurangi dengan CJ sudah semuanya kecil sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sudah tahu bahwa anak kunci berada pada baris pertama. Jadi baris pertama ini rumusnya adalah B1 dibagi dengan anak kunci. Anak kunci nilainya sama dengan 2,5. Tidak lain B1 dibagi dengan 2,5. Jadi semuanya ini akan saya bagi 2,5. Jadi kita akan dapatkan saya pindahkan semua dulu nilai-nilainya. Pertama 2,5, kemudian 0, 1, minus 0,5, kemudian 40. Semuanya ini dibagi dengan 2,5. 2,5 bagi 2,5 sama dengan 1. Ini 0,0 dibagi 2,5 jadinya 0. 1 dibagi 2,5 hasilnya sama dengan 1 dibagi dengan 2,5 sama dengan 0,4. Selanjutnya minus 0,5 dibagi dengan 0,5 minus 0,5 dibagi dengan 2,5 sama dengan 0,2 minus 0,2. Selanjutnya 40 dibagi dengan 2,5 sama dengan 16. Jadi nilai inilah yang akan mengisi baris pertama yang baru. 1, 0, 0,4, minus 0,2, kemudian 16. 1, 0, 0,4, minus 0,2, 16. Oke, sudah benar. Selanjutnya B2 baru. Untuk menentukan B2 baru, nah gunakan lagi rumusnya di atas. Ini B2 baru, I-nya ganti dengan 2. B2 baru sama dengan B2 lama dikurangi dengan koefisien dikali dengan baris kunci baru. Oke. Saya pindahkan ini, saya copy.
Saya simpan di sini ya. Oke. Kita akan menentukan rumus B2 baru. Artinya I-nya saya ganti dengan 2. B2 baru sama dengan B2 lama. B2 lama ini yang dimaksud. B2 ini ya. Dikurangi dengan koefisien. Berapa koefisiennya di situ? Tidak lain adalah 0,75. Ini yang dimaksud ya. 0,75. 0,75 dikali dengan baris kunci baru. Baris kunci barunya ini. Tidak lain adalah B1 baru. Jadi nilai-nilainya akan kita input di sini. Nah, secara berturut-turut saya tuliskan di sini ya. B2-nya tidak lain adalah yang pertama nilainya adalah 0,75, kemudian 1, kemudian 0, 0,25, 30. 0,25, kemudian 30. Selanjutnya dikurangi 0,75 dikurang 0,75 kurang 0,75 kurang 0,75 kurang 0,75. Ingat perkalian dulu ya yang kita lakukan proses. Dikali dengan baris pertama yang baru. Baris pertama yang barunya ini 1, 0 kali 0, kemudian kali 0,4 dikali dengan minus 0,2 dikali dengan 16. Jadi yang di dalam kurung dulu ya. Karena kita harus dahulukan perkalian. Hasilnya ini sama dengan 0,75 kali 1, 0,75. 0,75 dikurangi 0,75, hasilnya sama dengan 0 ya. 0,75 dikurangi 0,75, 0. Ini 0,75 kali 0, 0. 1 dikurangi dengan 0, 1. Selanjutnya 0,75 dikali dengan 0,4, hasilnya sama dengan 0,75 dikali dengan 0,4, hasilnya adalah 0,3. 0 dikurangi dengan 0,3, hasilnya adalah minus 0,3. Selanjutnya ini 0,75 dikali dengan 0,2, hasilnya adalah minus ya, ada minusnya jadinya minus 1,5. 'Cocok midi. 0,75 dikali dengan 0,2, 2 kali 5 10, 2 simpan 1, 2 kali 7 14, 15, simpan 1, 2 kali 1, 2 kali 0, 0, 0 tambah 1, 1. Oke, 1,5. Coba saya kalkulator dulu ya. 0,75 dikali dengan 0,2. Oke, saya salah. Pentasan keliru ya. Ada 3 di belakang koma ya. Harusnya 0,15. 0,15. Selanjutnya 0,25 dikurangi dengan 0,15. 0,25
25 dikurangi dengan 0,15. Minus ketemu minus ya, sorry. Minus ketemu minus jadinya positif. Jadinya 0,15 0 simpan 1 4 0,4. Oke, ini yang benar ya, 0,4. Selanjutnya ini 0,75 dikali dengan 16, 0,75 dikali dengan 16, hasilnya sama dengan 12. 30 dikurangi dengan 12 sama dengan 18 ya. Oke, sebelumnya kita perbaiki dulu tabel kita. Di sini tadi 5.000, 6.000, kemudian 0, 0. Kemudian di sini tadi awalnya sudah kita ubah menjadi X2 ya. Selanjutnya kita isi ya. Baris keduanya kita isi. Tidak lain, ada yang pertama di sini adalah 0, kemudian 1, minus 0,3, 0,4, 18. Kemudian ya, variabel kolom kunci menggantikan variabel baris kunci. Jadi variabel kolom kunci menggantikan variabel baris kunci. Kita gantikan ini. Bukan lagi S1 di sini tapi X1. Beserta dengan basis variabelnya. Jadi bukan 0 lagi di sini tapi 5.000. Di sini tetap mengikut di atas 6.000. Nah, sekarang tentukan lagi baris ZJ dengan cara mengalihkan kolom kunci dengan nilai basis variabel. Pertama, 1 dikali dengan 5.000 ditambah dengan 0 dikali dengan 6.000 sama dengan 5.000. Jadi di sini 5.000. Kemudian di sini 0 dikali 5.000 ditambah dengan 1 dikali dengan 6.000, jadinya sama dengan 6.000. Selanjutnya ini 0,4 dikali 5.000, 0,4 dikali dengan 5.000 ditambah dengan minus 0,3 dikali dengan 6.000. Hasilnya sama dengan 5.000 dikali dengan 0,4, hasilnya sama dengan 2.000 di sini ya. Dikurang minus ya. 0,3 dikali dengan 6.000 dikurangi dengan 1.800 sama dengan
berapa? 200 ya. Jadi di sini adalah 200. Selanjutnya di sini minus 0,2 dikali dengan 5000 ditambah dengan 0,4 dikali dengan 6000. Minus 0,2 kali 5000 sama dengan minus 1000. Tambah 0,4 dikali dengan 6000. Hasilnya adalah 2400. Hasil yang kita peroleh di sini adalah 1400. 1400. Selanjutnya ini 16 dikali dengan 5000 ditambah dengan 18 dikali dengan 6000. 16 dikali dengan 5000 itu sama dengan 80.000 ditambah dengan 18 dikali dengan 6000. 10800. Kita jumlahkan ini, jadinya sama dengan 188. Oke. Jadi di sini adalah 188. Oke, 188.000. Selanjutnya CJ dikurangi dengan ZJ. 5000 kurang 5000 sama dengan 0. Kemudian 6000 kurang 6000 sama dengan 0. 0 dikurangi dengan 200 minus 200. Kemudian 0 dikurangi dengan 1400 minus 1400. Nah, sekarang kembali ke langkah ke-10 tadi. Sampai selanjutnya kembali ke langkah keempat sampai CJ dikurangi dengan ZJ kecil sama dengan 0. Sampai kapan? Sampai CJ dikurangi dengan, kalau sudah memenuhi, sudah tidak ada positif di sini, itu berarti bahwa sudah selesai iterasi kita. Jadi kita sebenarnya hanya membutuhkan 3 iterasi untuk kasus ini. Tidak bisa lagi kita lanjutkan karena di baris CJ dikurangi ZJ itu tidak ada lagi yang bertanda positif. Ya, sudah kecil semua dari CJ dikurangi dengan ZJ, sudah semuanya kecil sama dengan 0. Itu berarti bahwa kita sudah dapatkan solusinya. Jadi untuk solusinya, kesimpulan. Supaya apa tadi itu? Tentang apa ini? Perusahaan es krim ya. Oke. Supaya perusahaan mendapatkan keuntungan optimal, maka seharusnya memproduksi X1-nya ini sebanyak 16. Seharusnya memproduksi 16 es krim A dan X2-nya adalah es krim B 18 dan 18 es krim
B. Dengan total keuntungan sebesar, ini keuntungannya, RV 188.000 rupiah. Inilah hasil akhir yang diperoleh menggunakan metode simplex. 188.000 rupiah. Seperti ini cara kerja metode simplex ya. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini materinya pada video kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.